Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik-baik sekalian, yang pertama saya ingin mengklarifikasi satu hal. Yang pertama adalah tentang tindakan Komnas HAM pada Juli 2012 itu mentok. Kejati. Itu yang disebut dengan data Komnas HAM secara hukum bukan merupakan alat bukti hukum. Itu bahasa sederhananya. Jadi ditolaknya laporan Komnas HAM oleh Kajati membuktikan bahwa temuan Komnas HAM bukan alat bukti hukum. Itu pertama. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Komnas HAM tetap menyimpan temuan-temuan ini. Walaupun sekali lagi temuan ini punya dua masalah besar. Validitasnya, apakah valid data ini? Nggak ada yang bisa menguji. Akurasinya tidak ada yang bisa menguji. Jadi validitas dan akurasinya tidak ada yang bisa menguji atas temuan Komnas HAM. Nah, pada saat yang sama saya melihatnya, makanya saya punya 3 masalah di sini. Masalah yang pertama, kalau dari perspektif judicial mereka tidak bisa lanjut. Jadi logikanya adalah logika judicial mereka mentok. Dan itu tidak bisa muncul. Di pengadilan HAM tidak bisa muncul. Maka mereka menyelesaikan dengan pendekatan non-judicial. Jadi pendekatannya pendekatan non-judicial. Kalau pakai pendekatan non-judicial, maka persoalan pokoknya adalah siapa pihak yang bisa ditunjuk sebagai tim penyelesaian judicial. Saya akan ngambil praktek dunia. Praktek dunia ketika kita masuk dalam badan resolusi konflik, Pak Gatot, saya ulang. Ketika kita masuk dalam badan resolusi konflik, mempunyai syarat-syarat yang sangat ketat, terutama menyangkut penyelenggaraan HAM berat. Saya ngambil resolusi konflik biasa saja. Misalnya kemarin ketika pertemuan perdamaian di Helsinki antara Jakarta dengan Aceh. Perdamaian ini kan berat. Dibangun sedemikian persyaratan-persyaratan sehingga bisa dilihat siapa tim pendamai, juru damai antara Jakarta dengan Aceh. Itu kata kunci di situ. Saya ingin mengatakan begini, apakah Kepres 17 yang membentuk tim penyelesaian non-judicial atas pelanggaran HAM berat ini memenuhi syarat-syarat untuk menjadi badan resolusi konflik? Itu dulu pertanyaannya. Bisa nggak memenuhi syarat-syarat sebagai badan resolusi atas konflik? Itu dulu pertanyaannya. Kalau dia tidak bisa memenuhi resolusi atas konflik, maka data yang dia terima dari Komnas HAM, ini berikutnya langkah keduanya. Data yang diterima dari Komnas HAM tidak bisa dipakai. Jadi dua hal, badannya sendiri, yang kedua kemudian datanya sebagai bahan untuk melakukan resolusi atas konflik. Karena kalimatnya jelas, rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti dia bicara tentang resolusi. Tentang resolusi konflik. Nah, itu jadi dua hal. Pertama soal badannya, yang kedua soal misinya. Misi untuk melakukan rekonsiliasi. Misi untuk melakukan resolusi atas konflik. Itu dua hal itu yang perlunya kita lihat. Itu yang menjadi kata kunci pertama. Kata kunci kedua, kalau saya melihatnya, mundur ke belakang dengan merujuk pada posisi itu, ketentuan hak asasi manusia itu baru muncul pada TAP 17 tahun 98. Dan kemudian dituangkan oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Yang pertama pada tanggal 23 September 1949, Undang-Undang 3999 tentang HAM baru muncul pada November berikutnya. Kalau diambil dalam kerangka itu, maka pertanyaannya, apakah 12 tindakan pelanggaran HAM berat yang dipakai oleh TPP HAM bisa dipakai berdasarkan konstitusi yang mana? Itu pertanyaannya. Konstitusi yang mana yang dipakai? Kalau Anda menggunakan konstitusi Undang-Undang 45, maka dia terbatas hanya pada TAP MPR tentang HAM 23 September 1998. Kalau Anda menggunakan undang-undang tentang HAM, maka Anda hanya bisa menggunakan tanggal 14 November 1999.
Artinya ketika Anda menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dia terbatas hanya pada 23 September 1998. Maka tindakan pelanggaran HAM berat mana yang bisa diklasifikasikan sebagai non-judicial? Analisis saya menyatakan hanya tindakan berat Semanggi 2 ke bawah. Tidak bisa sebelumnya. Mati dia dari respek undang-undang. Mati dia. Mentok dia di sini. Sama sekali nggak bisa. Anda mau pakai konstitusi yang mana? Wong konstitusinya Anda menggunakan TAP MPR 17 kok. 23 September 98. Saat itu Undang-Undang 45 baru mengakui tentang HAM, baru diterbitkan Undang-Undang HAM-nya. Maka hanya peristiwa 98 ke sini yang bisa tunduk pada hukum itu. Peristiwa HAM sebelumnya nggak ada. Atas dasar itu maka yang bisa diklasifikasikan sebagai penindakan HAM berat adalah Semanggi 2 yang terjadi pada, ini dalam pendataan mereka buat, tindakan Semanggi 2 yakni pada 24 September 1999, yakni tindakan kekerasan terhadap para pendemo. Yang sebelumnya tidak bisa. Itu tadi ketika Bapak bicara tentang kebenaran. Itu tadi ketika Bapak bicara tentang pakai rujukannya apa? Logikanya begitu, logika sejarahnya begitu. Jadi artinya jadi kalau dibilang tadi ada persoalan kepentingan politik di balik impers ini, makan kelihatan. Itu hal yang sesungguhnya nampak di situ. Kalau kita balik lagi ke dalam konstruksi, ini saya ngambilnya begini. Saya mundur lagi ke belakang, hal yang kedua. Diambil pada peristiwa 6566 seperti yang disampaikan oleh Pak Nhar dan Pak Rom, maka saya akan melihat begini. Kenapa TAP 25 muncul? 1966. Nah, TAP 25 muncul, mundur ke belakangnya adalah TAP 9 tahun 66 tentang Super Semar. Mundurnya. Ini kelihatan semua di sini di bahannya. Ya. Nah, kalau kita ambil dari TAP 25 yang membubarkan PKI, lalu kemudian TAP 9 MPRS 66 tentang Super Semar, maka ada peristiwa menarik di sini. Selain peristiwa tadi. Peristiwanya adalah ada persoalan pemberontakan. Ada persoalan penerapan pasal 10 dan pasal 12 tentang negara dalam keadaan darurat. Yang sehingga mengeluarkan Super Semar. Logika hukumnya begitu dia berarti. Jadi keluarnya Super Semar itu mengakibatkan ada tindakan darurat yang rujukan konstitusinya ada pasal negara dalam kegentingan memaksa, pasal 12. Apa poinnya? Atasi keadaan. Dari dasar itulah keluar kemudian tadi Super Semar dan keluar kemudian TAP 25. Kalau konstruksinya begitu, maka sesungguhnya tidak bisa dikenakan sebagai bentuk pelaku kejahatan HAM berat karena menyelamatkan negara gitu ngelihatnya. Ada konstruksi ini menyelamatkan negara. Kalau pakai konstruksi saya ingin mengatakan gini, ada urut-urutan yang kita bisa lihat bahwa ternyata ada upaya melakukan penyelamatan dan itu bisa kelihatan dari urutan sebuah peristiwa. Misalnya katakan di sini Kepres 5 tahun 1966 tentang penahanan 15 orang menteri. Di sini pembubaran PKI dulu, Kepres 1 tentang pembubaran PKI Pak, 1, lalu kemudian Kepres 5 tentang penahanan 15 orang menteri berikutnya, lalu kemudian lahirlah kemudian Kepres di ini ke bawah sedikit, di bawah itu. Terus apa stop, kelewatan, yang tadi yang kuning, dikit aja, terus, nah yang kuning itu persis, urut-urutannya, logikanya begitu. Nah karena itu kalau ke atas lagi sebentar. Ah itu, dari situ kelihatan urutan TAP-nya, logikanya. TAP 9, TAP 15, TAP situ. Logika hukumnya begitu gitu, kalau dilihat dari situ. Itu persoalan kedua, jadi persoalan pertama tadi begitu, persoalan tata urutan begitu. Itu sekali lagi putusan saya yang kedua adalah, kajian saya yang kedua, saya mengambil satu kajian, bahwa yang bisa dikenakan sebagai pengadilan HAM berat hanyalah peristiwa Semanggi ke atas. Yang sebelumnya tidak bisa diklasifikasikan.
Tidak ada pengklasifikasian karena kita hanya menggunakan Undang-Undang 45 yang hak asasinya diterapkan pada pasal 28. Yang kedua. Yang ketiga sekarang, ini menyangkut apa yang Pak Gatot sampaikan. Yang ketiga, silakan bantu berikutnya terus ini itu yang itu dia kelihatan nomor 7 tadi sebentar sirena gede tadi yang nomor 7 kelihatan. Tuh, kelihatan Pak, Semanggi 2, 24 September 1999. Kelihatan ya? Yang sebelumnya berarti nggak bisa, dari nomor 7. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 7 tidak bisa diklasifikasikan, tapi nomor 7 24 September itu bisa diklasifikasikan. Tetapi itu pun lagi-lagi apakah datanya, balik lagi ke atas, datanya valid dan akurat atau tidak? Uji dulu, uji akurasi dan uji validitas sebagai alat bukti hukum untuk merujuk bahwa ini memang merupakan tindakan HAM berat, masuk dalam indikasi HAM berat atau tidak. Mohon lebih lanjut Pak Sriana, terus lanjut terus. Mulai saya di sini. Ini rekomendasinya. Saya hanya mengambil rekomendasi yang berat. Yang pertama soal pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Masa lalunya terbatas hanya sampai mentok 24 September 1998. Yang sebelumnya tidak bisa diklasifikasikan. Itu yang pertama. Jadi pernyataan menurut pada 46566 tidak bisa diterima. Seperti dia. Yang kedua, melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara. Ini masalah. Ini resmi masalah. Apa yang dimaksud dengan rewriting national history ini sebagai rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah? Ini bagian dari neo-cortex war. Menurut saya, kalau ini mau dirumuskan, maka rumusan itu bukan hak monopoli negara. Karena dalam perspektif politik, rumusan sejarah adalah rumusan para pemenang. Bukan rumusan objektif. Gagal kalau pakai pendekatan Islam, dia gagal menjelaskan saja rutin huldi. Mana akar, mana batang, mana cabang, mana ranting, mana dahan, mana daun, mana puting sari, mana bunga. Nggak selesai dia. Rumusnya nggak selesai di situ. Kalau dalam kerangka itu. Yang ketiga adalah memulihkan hak korban. Saya melihat dalam rangka memulihkan hak korban ada dua terminologi. Berhubungan dengan nomor 5. Kategori konstitusional dan kategori hak warga negara. Kemana larinya hak-hak konstitusional ini arahnya? Menurut saya arahnya adalah soal wujudnya kembali partai mereka. Tapi karena balik lagi ke atas, nggak bisa juga. Karena ujungnya, seperti yang Pak Gatot tadi sudah sebut, dia harus mencabut dulu 2 tab, Pak. Pertama yang dia cabut harus tab 25, harus berhubungan juga ini namanya tab super semar. Harus 2 yang dicabut tab. Persoalan pokoknya siapa yang bisa mencabut tab? MPR-nya nggak ada. MPR-nya nggak ada. Tidak ada lembaga MPR. Apakah sidang MPR nanti sudah merupakan kewenangan untuk membatalkan itu? Saya tidak tahu. Karena dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 2002 tidak ada lembaga tertinggi. Yang ada lembaga tinggi. Jadi dalam kerangka itu mengambilnya. Saya terusin Pak. Saya ingin sampaikan di sini kajian saya berkaitan dengan kalimat ini. Kepres 17 ini agak panjang sedikit karena saya masuk di sini. Kepres 17 khusus untuk yang Pak Gatot tidak sebut di sini. Kepres 17 tahun 2002. Ada butir menimbang di butir C-nya kalimatnya begini, Pak. Bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Pertama, secara independen. 2, objektif. 3, cermat. 4, adil. 5, dan tuntas. Diperlukan upaya alternatif bla 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 selain mekanisme sosial guna mewujudkan penghargaan atas nilai-nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk kalimat penting berikutnya menurut saya. Selain tadi penting, menjaga persatuan nasional. Saya tanya sama Bapak dan semua yang hadir di sini, kenapa tidak menggunakan istilah persatuan Indonesia? Kenapa dia tidak menggunakan istilah persatuan untuk menjaga persatuan Indonesia? Kalimatnya dipakai adalah persatuan nasional. Apa poinnya? Apa poinnya di balik kalimat ini? Yang kemarin tuh berturut-turut Nusantara bersatu, Nusantara bersatu, Nusantara bersatu. Saya jawab Pak Anhar, Pak,
Ideologi memang tidak mati. Mereka menggunakan ideologi HAM untuk bangkit. Itu terjawab di situ. Jadi mereka menggunakan ideologi HAM untuk bangkit. Jadi mereka menunggangi HAM. Saya jawab pertanyaan Bapak. Hal yang kedua yang saya pakai lagi dalam analisis saya, Pak, dalam kajian di sini. Kalau kita lihat dalam konstruksi seperti ini, saya terakhir aja, nggak enak soalnya panjangan. Saya punya kajian ada beberapa, diterusin sedikit, stop. Saya langsung lari ke nomor 10, Pak. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumen HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional. 2. Amandemen peraturan perundang. Pak, garis bawahi, Pak. Kalimatnya amandemen peraturan perundang-undangan. Bukan amandemen perundang-undangan. Apa poinnya? Dia tabrak ke atas undang-undang. Artinya dia akan atur tab. Tadi ketemu, Pak. Gagasan mencabut tab tadi. Nah, dan pengesahan undang-undang baru. Dia sahkan undang-undang baru tentang keberadaan hak-hak tertentu. Di sini saya melihat IKN menjadi wilayah strategis. IKN bukan cuma sekedar memindahkan, tetapi IKN bagian dari butir sebelumnya. Bahwa dalam rangka begini, IKN menjadi otonomi, dan otonomi itu adalah otonomi wilayah mereka. Nah, karena itu simpulan saya, kalau tadi Pak Anhar bilang Indonesia tidak ada, saya bilang ada, Pak. Tapi pecah menjadi 5 sampai 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.